Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ahmad Sugandi, NIM 2020 53205, kelas 1D, Prodi SI UMK. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dasar akuntansi. Tujuan dasar akuntansi: 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Keempat, menguraikan profesi akuntansi. Kelima, mengisahkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkan dengan praktik akuntansi. Keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan manufaktur. Contohnya perusahaan Honda, produknya mobil dan motor. 2. Perusahaan Intel, perusahaan produknya komputer. Perusahaan Boeing, produknya pesawat terbang. Perusahaan Nike, produknya sepatu dan pakaian olahraga. Perusahaan Coca-Cola, produknya minuman. Perusahaan Sony, produknya barang elektronik. Kedua, perusahaan dagang. Contohnya perusahaan Carrefour, produknya barang kebutuhan sehari-hari. Kedua, perusahaan Kids Station, produknya mainan. Perusahaan Electronic City, produknya barang-barang elektronik. Perusahaan Lunch and, produknya pakaian. Perusahaan Amazon.com, produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Ketiga, perusahaan jasa. Perusahaan Disney, contohnya perusahaan Disney, produknya hiburan. Kedua, perusahaan Garuda Indonesia, produknya transportasi. Perusahaan Marriott Hotels, produknya hotel. Perusahaan Citibank, produknya keuangan dan perbankan. Perusahaan Telkomsel, produknya telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh perorangan. Keunggulannya yaitu kemudahan pengaturan dan biaya pengelolaan yang rendah. Dan kelemahannya yaitu sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Kedua, persekutuan yang dimiliki oleh dua atau lebih individu. Keunggulannya yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Dan yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya dari persekutuan yaitu kewajiban yang tidak terbatas.
Ketiga, korporasi yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan kelemahannya adalah penegakan pajak ganda. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaing sekaligus untuk memaksimalkan laba yang terdiri dari atas 1. Strategi biaya rendah, kedua strategi diferensiasi. Next, strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah adalah suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya, perusahaan Lion Air dan perusahaan air mineral. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Adalah berdasarkan strategi diferensiasi. Sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga umumnya. Contohnya, desain Bian. Yang kedua, Electrolux. Next, perantai nilai sebuah perusahaan adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambahan bagi pelanggan melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Yaitu bisa disebutkan bagiannya ini input bisa menjadi proses bisnis dan menghasilkan produk atau jasa dan nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses menyediakan informasi. 1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Bisa internal, yaitu pemilik, manajer, dan karyawan, dan juga bisa eksternal, yaitu pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Dari eksternal bisa menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sistem informasi akuntansi atau bisa disebut SIA, yaitu bisa mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Dan di sini juga pihak berkepentingan menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Dari internal pemilik, manajer, karyawan, dan eksternal pelanggan, kreditor, pemerintahan. Etika bisnis, prinsip moral yang menjadi
Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. Kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda apabila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Next, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 1. Konsep entitas usaha, yaitu konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak yang berkepentingan. Kedua, konsep biaya, yaitu konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga penukaran atau biaya akuisisi dalam mencatat akuntansi. Ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi berdasarkan pada bukti objektif. Keempat, konsep unit pengukuran, yaitu konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.